Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra Sia. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah menciptakan langit tanpa gantungan, menciptakan bumi tanpa tiang, menciptakan kita panca indera yang penuh keistimewaan, yang mana semua nikmat itu hanya bisa kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita sanjung tinggikan kepada Sang Baginda Alam, yang mana namanya selalu diagung-agungkan di mana-mana, yang mana ia selalu dirindukan semua orang. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita melantunkan kalam yang khafiful fil lisan wasakinu fil mizan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan ialah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keistimewaan, yang mana semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ternyata itu alasannya kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam Bukhari, hadis 85. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan keikhlasan, dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan ini bulan yang berkah, banyak amalan Ramadan yang bisa kita lakukan. Di antaranya amalan yang pertama, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kenapa kita harus mendekatkan diri dengan Al-Quran? Karena bulan Ramadan inilah tempat turunnya Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan Al-Quran? Dengan cara kita membacanya. Yang bulan biasanya kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi di bulan Ramadan ini sempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa kita membaca Al-Quran satu juz, kita bisa membaca Al-Quran satu halaman. Tidak bisa kita membaca Al-Quran satu halaman, kita bisa membaca Al-Quran satu ayat. Lalu bagaimana jika kita tidak bisa membaca Al-Quran? Dengan kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, pahalanya sudah sama dengan kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan amalan bulan Ramadan yang kedua, yakni mendirikan malam bulan Ramadan. Bagaimana kita mendirikan malam bulan Ramadan? Dengan kita melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam, meminta ampunan kepada Allah. Lalu bagaimanakah jika kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud? Dengan tidak segan kaki kita melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh, itu sudah sama dengan kita mendirikan malam bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan karena iman dan keikhlasan, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan amalan yang ketiga di bulan Ramadan yakni bersodakoh. Kenapa kita harus bersodakoh di bulan Ramadan? Karena afdalus sodakoh sodakotur Ramadan. Sodakoh yang paling afdal itu ialah sodakoh di bulan Ramadan. Tidak bisa kita bersodakoh dengan harta, kita bisa bersodakoh dengan tenaga. Tidak bisa kita bersodakoh dengan tenaga, bagaimana? Ada sodakoh yang paling mudah, yakni dengan kita menebarkan senyuman antar sesama manusia, itu sudah termasuk sodakoh di bulan Ramadan. Dan amalan terbaik yang keempat di bulan Ramadan yakni menyambung tali silaturahmi. Kenapa kita harus menyambung tali silaturahmi? Hukum menyambung tali silaturahmi adalah wajib. Dan orang yang memutuskan tali silaturahmi hukumnya haram. Berarti orang yang memutuskan tali silaturahmi akan mendapat dosa. Tidak susah zaman sekarang kita mau menyambung tali silaturahmi. Dengan kita berkomunikasi melalui gadget-gadget yang kita punya, itu sudah namanya menyambung tali silaturahmi. Dan amalan terbaik yang kelima di bulan Ramadan yakni berdoa pada bulan Ramadan. Yang doa kita selama ini masih tergantung-gantung di sana, yang masih terseret-seret di sana, insya Allah pada bulan Ramadan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berdoa? Karena ad-du'a'u silahul mu'min. Karena doa adalah senjata kaum muslim. Tidak hanya dengan kita berdoa, tetapi di saat kita berdoa, selipkan jugalah kita berusaha. Agar seimbang, ada doa, ada usaha. Karena doa tanpa usaha, itu sama saja dengan sombong. Dan usaha tanpa doa sama saja dengan bohong. Dan juga kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan bulan Ramadan ini semua pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah, maka perbanyaklah amal ibadah di bulan Ramadan ini. Lakukanlah amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan ini agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.